改めてロビンとフップitu. Setelah kru Mugiwara berpesta menyambut kru baru, mereka menikmati fasilitas Sonigo yang futuristik. Sonigo punya banyak fitur yang berguna, bahkan memiliki akuarium besar yang bisa dipandangi di dalam deck saat berkumpul di ruang makan. Nachakta. Aku ni channel 0から全て殺さずいよでした. Saat itu Nami menyadari bahwa udara di sana semakin dingin hingga akhirnya turunlah salju. Beberapa saat berlayar, mereka menemukan kapal yang bobrok. Saat dihampiri, mereka mengaku hanya nelayan yang dirampok. Keadaan mereka sangat mengenaskan, jadi Luffy mengundangnya untuk makan di kapalnya, dan Chopper mengobati yang terluka. Tapi salah satu kru kapal di sana keluar dan ia berbicara dengan seseorang pada denden musimnya. Ia melaporkan bahwa telah menangkap bajak laut yang ternyata Mugiwara dengan harga buronan total 600 juta berry. Sepertinya mereka akan menjebak si Mugiwara. Luffy menjamu tamunya itu. Para tamu juga memuji masakan Sanji. Sementara itu, di ruangan Chopper, seorang bocah meminta Chopper mengobati salah satu rekannya. Pulau ragu, Chopper bergegas ke kapal usang mereka hingga Chopper menemukan pasien yang sangat parah. Semua lukanya bernanah dan harus dioperasi. Kemudian seorang anggota kru lain bernama Stenson memberi Mugiwara segentong bir yang telah diberi obat. Hingga saat semua orang tertidur, para nelayan itu membicarakan niat buruk mereka. Tapi ternyata kru Mugiwara tidak terpengaruh oleh obat tersebut, karena mereka dapat mendeteksi bau obat dalam minumannya. Sementara itu, Chopper telah berhasil mengoperasi pasien di sana. Tapi ia tidak merasa lega karena pasiennya masih harus diawasi. Ayashi ni mo kaizo ga ikiru. Era ga yaru ni. Itu omotte kana yo ne? Setelah kru nelayan dilumpuhkan, mereka berniat kabur dari sana. Tapi saat itu, Stenson melapor pada pria misterius tadi dan pria tadi pun langsung mengubah rencana. Seseorang itu memerintahkan kepada beberapa bawahannya dan tak lama Mugiwara terkepung oleh Marin yang ternyata adalah tipuan. Ikrio? Hah? Kagitsuke tera, nanda? Gosu-sa! Hidari ni kitte! Uso? Nani kore? Sistem da na. Kru Mugiwara berhasil diarahkan menuju tempat yang mereka inginkan. Lalu orang-orang itu akan melapor pada seseorang bernama Campacino. Tanpa curiga, kru Mugiwara berlayar. Mereka juga turun ke kapal nelayan itu. Para nelayan mengira Mugiwara ingin menyerang mereka, padahal Luffy hanya ingin menjemput Chopper. Tak lama, Chopper pun datang. Ia ingin singgah di kapal itu karena memiliki pasien yang kritis. Keinginan Chopper dipenuhi dan Luffy menunggunya. Saat itu, salah satu awak bernama Jiro mengaku bahwa sebenarnya mereka juga bajak laut, yaitu bernama bajak laut Phoenix. Pria yang sedang sakit adalah kapten mereka bernama Puzzle. Ia merupakan kapten yang tangguh dan pantang menyerah. Bahkan semua awaknya percaya Phoenix akan menjadi raja bajak laut. Di sisi lain, kru bajak laut Phoenix berdiskusi bahwa mereka tidak ingin terjebak pada situasi ini. Dalam kata lain, mereka sedang dijebak oleh para pemburu bajak laut. Ditambah, Jolly Roger Phoenix juga dirampas oleh para pemburu bajak laut itu. Hal itu juga yang membuat bajak laut Phoenix mundur, ditambah keadaan kapten mereka yang sakit. Tapi pernyataan bahwa mereka ingin menyerang balik para pemburu pasti akan ditentang oleh Komandan Stenson, karena ia malah bekerja sama demi melindungi hidup sang kapten dan kru yang lain. Sementara itu, Sanji dan Nami keheranan bahwa gunung es di sana bergerak sendiri. Kemudian, para kelompok pemburu bajak laut sedang menyiapkan jebakannya untuk menangkap kru Mugiwara dan mengambil Jolly Roger miliknya. Kelompok pemburu itu merupakan keluarga Donachino. Atsukichi no Kessoku. Nami dan Sanji yang menyadari bahwa gunung esnya bergerak sendiri berusaha memberitahu semua kru lainnya. Awalnya, semua hanya mengira itu perasaan saja, namun Sanji memberi bukti dan benar saja es itu seperti mengarahkan mereka ke suatu tempat. Sementara itu, Kapten Puzzle mulai sadar. Ia juga Linglung dan Zero menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah diserang bajak laut besar di dunia baru. Bahkan komandan pertama mereka yang bernama Figaro telah mengorbankan diri.
Setelah itulah puzzle tumbang. Tumbangnya puzzle membuat bajak laut mereka tak tahu arah untuk kemana. Akhirnya, komandan kedua Stenson bekerja sama dengan pemburu harta yaitu keluarga Donachino. Apalagi setelah Jolly Roger milik bajak laut Phoenix diambil. Mengasampaikan hal itu, Jiro dan yang lainnya senang bahwa dengan puzzle sembuh maka bajak laut Phoenix akan merebut Jolly Roger mereka dan mendapatkan kejayaannya kembali. Mendengar itu, Luffy dan Chopper merasa tugas mereka di sana selesai, hingga mereka ditegur oleh puzzle untuk tidak pergi ke dunia baru karena di sana tempat yang mengerikan. Puzzle juga memutuskan untuk melanjutkan bekerja sama dengan pemburu harta seperti yang dilakukan Stenson. Tentu saja kru lainnya kaget karena puzzle sudah tidak bersemangat untuk apapun lagi. Mereka hanya bisa pasrah dan mengikuti kapten mereka. Mendengar puzzle yang putus asa, Chopper merasa ingin membantunya. Terlebih lagi, Jiro terlihat sangat terpukul atas keputusan kaptennya. Tapi, Luffy tidak bisa membantu karena jika mereka menyerah pada Jolly Roger-nya, maka mereka bukan lagi bajak laut. Luffy pun bergegas, namun tali penghubung antara Sanigo dan kapal Phoenix terputus oleh batu es. Saat itu Luffy mencoba menghancurkan gunung es tapi tersadar bahwa Sanigo sudah tidak ada lagi. Puzzle berseru bahwa mereka berada di perairan Arktik dan tidak bisa kembali ke laut terbuka lagi. Tak sadar ternyata kapal Phoenix dipantau oleh suruhan keluarga Achino dan melapor bahwa Kapten Puzzle serta Luffy berada satu kapal sehingga mereka harus memburunya. Kemudian di Sanigo, para kru dihampiri dua pasangan tolol dan satu bocil. Mereka mengancam tidak akan bisa keluar dari perairan itu. Tapi tak lama Sanigo meluncur dengan fiturnya dan membuat keluarga Achino itu kaget. Luffy berpikir bocil dari keluarga Achino itu mengambil Jolly Roger milik Mugiwara dan membawanya kabur. Hal itu merupakan rencana mereka untuk memancing kru Mugiwara kembali. Dan benar saja, Usopp tersadar bahwa Jolly Roger Mugiwara mereka hilang dan ternyata Zoro juga tidak kembali ke kapal. Mengetahui Jolly Roger Mugiwara dicuri oleh keluarga Achino, Sanji langsung putar balik. Semua pun heran kenapa Sanji tergesa-gesa. Saat itulah mereka mengingat bahwa jika mereka lalai maka Luffy akan memarahi mereka. Awalnya mereka menganggap remeh Jolly Roger-nya, tapi karena mereka takut dikatai bodoh sama kaptennya sendiri yang benar-benar bodoh, maka mereka memutuskan untuk mengambilnya lagi. Ditambah Sanji juga mengatakan bahwa Jolly Roger adalah lambang dan sebuah kehormatan dari bajak laut itu sendiri. Nami pun meminjam fitur baru Sanigo, yaitu kapal selam hiu untuk memecahkan misteri gunung es yang bergerak. Saat Nami dan Franky menjelajah, mereka malah digerumuti penguin ganas yang menyebabkan gunung es itu bergerak karena terdorong olehnya. Sedangkan Sanigo terkena gelombang yang membuat para kru lain terpencar. Karena gelombang itu juga, keluarga Achino mengetahui keberadaan kru Mugiwara. Lalu Sanji dan Usopp yang terpencar bersama, mereka terdampar di markas penguin ganas yang langsung mengejarnya. Taro? Sementara itu, Luffy dan Chopper pamit pergi mencari Sanigo menggunakan kapal bebek milik Phoenix. Sepeninggalan Luffy, bajak laut Phoenix kedatangan keluarga Achino. Mereka tertarik dengan keberadaan puzzle yang katanya sudah mati. Sanji dan Usopp yang berhasil kabur dari penguin dihampiri oleh pasangan keluarga Achino. Lalu Sanji yang mata keranjang langsung mendekati wanita itu. Tanpa basa-basi, Sanji langsung ditendang. Mereka juga sempat beradu tendangan hingga wanita itu mengakui kekuatan Sanji. Sementara itu, Nami dan Franky juga bertemu dengan anak ketiga dari keluarga Achino. Ia menyerang Franky serta Nami dengan kekuatan lemparan esnya. Di sisi lain, Robin yang berhasil bertahan di Sanigo kedatangan bocil keluarga Achino. Bocil bernama Lil itu terus saja mengajak Robin bermain bersama. Kemudian Luffy dan Chopper kembali ke kapal Phoenix. Mereka meminta tumpangan pada kapal itu, namun di sana ada anak kedua keluarga Achino yang kebetulan mencari Luffy. Di sanalah Luffy tahu bahwa Jolly Roger miliknya diambil keluarga Achino. Keluarga Achino itu juga menentang Luffy. Dapatkah Luffy mengambil Jolly Roger miliknya kembali? Sementara itu, Zoro yang tersesat malah sampai di sebuah pulau besar. Diduga itu adalah pulau milik keluarga Achino. Di atas kapal Phoenix, Luffy terus saja mendesak keluarga Achino itu hingga ia diberitahu untuk pergi ke Lovely Land, yaitu tempat di mana Jolly Roger milik Luffy berada. Tapi Luffy tetap menyerangnya. Sementara itu, Robin masih memujuk Lil hingga Lil pun memberitahu pada Robin jika ia mau bermain dengannya. Tanpa pikir panjang, Robin pun menyetujuinya. Kemudian, Sanji dan Usopp masih muak dengan pasangan tolong keluarga Achino ini. Usopp yang sadar juga berhasil menghindari serangan pasangan itu. Namun Sanji yang bego soal wanita terus saja bonyok.
Di sisi lain, Nami dan Frankie malas mengurusi anak ketiganya itu. Apalagi udara semakin dingin karena serangan dari anak ketiga itu. Masuk. Kembali pada Robin, ia terus saja bermain bersama Lil hingga Lil memberitahu bahwa Jolly Roger miliknya ada pada kamar ayahnya. Dengan Jolly Roger tersebut, keluarganya dapat memancing para kru yang mempunyai berharga buronan dan menangkapnya. Hal itu jadi sebuah hadiah untuk ayahnya di hari ulang tahunnya sekarang. Luffy yang hampir berhasil menangkap anak kedua itu malah tercebur ke air dan membuat anak kedua bernama Blind kabur. Namun tiba-tiba rantai puzzle mengikat Blind yang membuatnya tertangkap. Di sana Jiro heran mengapa hanya karena Jolly Roger saja Luffy sampai begitu. Teringatlah puzzle saat pertama kali memasangkan Jolly Roger miliknya dan berjanji menjadi raja bajak laut di bawah Jolly Roger miliknya. Di sisi lain, Usopp berhasil meledakkan wajah wanita bernama Arbel yang merupakan Jolly tolol. Akibatnya, Usopp diuber oleh lakinya. Kembali pada Luffy, jadi diselamatkan oleh puzzle karena ia teringat semangat masa lalunya. Sementara itu, di Lovely Land, Kampachino yang merupakan ayah keluarga Ashino sedang menunggu Jolly Roger milik Mugiwara. Sekelebat, ia juga melihat seseorang yang lewat, tapi tak dihiraukan anaknya dan mengira ayahnya sedang mabuk dan halu. Todaki! Lutok! Mata setelah. Lalu Frankie dan Nami berhasil ditangkap oleh anak ketiga Ashino karena kapal selam Yuni dibekukan. Kabar itu sampai di telinga Robin yang dengan lembut mengulik informasi pada Lil. Robin juga berhasil membujuk Lil untuk membawanya ke rumah Ashino. Di sana Jiro banyak mengancam pria tersebut dengan nama Blind itu. Walau begitu, Puzzle tidak mengambil tindakan apapun. Karena bukannya membalaskan perlakuan lawannya, Puzzle malah ingin menawarkan kepalanya demi anak buahnya. Tiba-tiba Luffy mengancam Blind, dan ia memerintahkan Blind untuk mengembalikan Jolly Roger miliknya. Sementara itu Robin dan Lil OTW ke Lovely Land atas permintaan Robin. Sedangkan Nami dan Frankie, mereka sudah dibawa oleh anak ketiga keluarga Achino alias si Hoki Caraka. Di sisi lain, Sanji dan Usopp juga kalah melawan pasangan keluarga Achino. Karena ya sepertinya biasa, si Sanji terlalu lembek pada wanita yang membuat dia diserang. Pero itame tsukete kureta. Konattara atashi tachi no ato o misete Sudarane. Orang kono shoujin kubi ga kita to omotte. Kembali di kapal Phoenix, Blind memanggil saudara kembarnya. Mereka langsung menyatu karena kekuatan magnet di antara mereka. Saat itu, Blind bersaudara langsung menyerang Luffy hingga ia terpisah dari Chopper dan bajak laut Phoenix. Sementara itu di kamar Kampachino malah ada si Zoro yang tersesat dan lagi minum bersama ayah keluarga Achino itu. Zoro juga tampak dipameri kolek Jolly Roger milik Kampachino. Hingga datang Jolly Roger milik Mugiwara di tangan Kampachino yang membuat Zoro terkejut dan marah. Luffy masih melawan Blind bersaudara. Karena cara bertarung kembaran itu aneh, Luffy pun kewalahan. Sementara itu, Frankie dan Nami dimasukkan ke gulgas alami milik keluarga Ashino. Di dalam sana sudah ada Sanji serta Usopp. Mereka berusaha untuk kabur. Hingga saat Frankie menggunakan jurusnya, mereka terjatuh karena tidak cukup cola. Remember, what's with it to get this? 지금 미아이나! Ya, cebang. Kemudian keluarga Achino langsung bergegas menuju rumahnya karena mendapat kabar bahwa ayah mereka murka karena terlalu lama membawa bara bajak lautnya. Dan benar saja, ayah mereka si Don Achino ini marah karena ada Zoro yang berhasil menyusup ke sana. Zoro juga dijebloskan ke dalam kulkas yang sama. Mereka juga merasa tak dapat meredam amarah ayahnya. What is you? Arbel segera menghubungi kakaknya yaitu Blind bersaudara. Oleh karena itu, tanpa menyelesaikan pertarungan bersama Luffy, Blind bersaudara pun langsung balik.
Setelah lama Robin menjenguk kru yang ada di kulkas keluarga Acino. Mereka berharap Robin menyelamatkan mereka. Tapi Robin memilih membujuk Lil karena ia adalah kunci untuk membebaskan temannya. Dan benar saja, Robin mengirimkan sebungkus karung berisi cola yang membuat Frankie dapat mengeluarkan mereka semuanya dari kulkas itu. Di sisi lain, Luffy kembali pada Chopper. Ia mengajak Chopper untuk mengambil bendera mereka. Tadi duga Zero ikut yang membuat hati Puzzle tergerak mendengar bahwa Zero percaya bahwa Puzzle akan jadi Raja Bajak Laut. Akhirnya, Luffy menuju Lovely Land. Saat sudah dekat, Luffy berteriak yang membuat Don Ashino bersemangat melihat Luffy. Para kru yang baru terbebas langsung masuk ke rumah Ashino. Di sana juga si Zoro malah jadi pemandu arah karena katanya ia sudah pernah masuk ke kamar Ashino. Setelah lama berputar-putar, mereka tidak kunjung menemukan kamarnya. Tapi tak lama datanglah Robin yang meyakinkan mereka bahwa ia akan mengurus bendera mereka sebelum Luffy tahu. Karena atau ya sementara itu di luar, Luffy sudah dihadang keluarga Ashino. Mereka memulai pertarungannya. Bahkan Zero dan Chopper juga melawan anak ketiga Ashino yang mempunyai kekuatan memerintah penguin. Selang beberapa saat datang juga Puzzle dan krunya. Ia melihat Zero yang bertarung hanya bermodalkan batang kayu saja. Saat itulah semangat Puzzle terbakar kembali. Pegang, Mr. Tail. Karena bajak laut Phoenix mendapatkan semangatnya lagi, Puzzle memutuskan untuk membantu Mugiwara. Tak lama, kru Mugiwara yang lain datang dan Luffy pun menanyakan di mana bendera mereka. Tapi mereka malah mengecoh Luffy serta ikut bertarung untuk mengecohnya. Di sisi lain, Robin dibawa oleh Lil ke rumah kaca di sana. Ia mengungkapkan bahwa Lil berbohong untuk membawanya ke kamar Ashino. Begitu juga dengan Lil, ia mengetahui bahwa Robin akan pergi meninggalkannya. Makanya ia menjebak Robin dan memaksanya menjadi kakaknya. Kembali di halaman Lovely Land, semua anak Ashino tumbang hingga tak lama keluarlah Don Ashino itu sendiri. Luffy pun berseru untuk mengembalikan Jolly Roger miliknya. Tapi Don Ashino hanya marah atas anaknya yang dibuat tepar. Luffy terus saja membuat perlawanan. Tapi Don Ashino lebih diunggulkan karena kekuatan buah iblisnya, yaitu Atsu Nomi yang dapat mengatur suhu panas pada tubuhnya. Mama ada Sunda seribu. Saat Luffy bertarung, Chopper dan Zero juga akan menyusup ke dalam rumah Ashino. Sialnya, mereka malah dihempaskan oleh Ashino. Adik, kau sudah mau apa? Kau knows them. Mugiwara. Di sisi lain, Puzzle berhasil mengalahkan si Magnet dan berniat masuk ke rumah Ashino. Sementara krunya mengejar kapalnya yang hanyut dengan sendirinya. Maida Mugiwara. Saking panasnya pulau, Nami menyadari sesuatu, bahwa bukan hanya Don Ashino yang membuat pulau itu panas, tapi ada gunung laut di bawahnya. Sementara itu, Robin berhasil menenangkan Lil dan memberinya sebuah pengertian. Di sana juga ada Sanji dan Usopp yang membantu Robin. Setelah Lil berhasil ditenangkan, mereka bertiga bergegas pergi. Di sisi lain, Chopper, Zero, serta Puzzle berhasil mengambil Jolly Roger mereka. Dan tak lama Don Ashino menabrak dinding di sana yang membuat semua Jolly Rogernya berterbangan.
Tadi duga Jolly Roger yang diambil Chopper salah yang membuat mereka panik karena semua Jolly Rogernya telah berterbangan. Kemudian di luar, Donachino meningkatkan suhunya lagi untuk menantang Luffy. Ia bahkan menghina Luffy karena ia akan pergi ke dunia baru. Hai! Apa? Itu ya. Stop it! Gila. Luffy melawan Donachino dibarengi dengan benarnya firasat Nami, yaitu meletuslah gunung api bawah laut di sana. Sementara itu Robin dan yang lain berkumpul di kamar Donachino. Mereka tidak tahu bagaimana mengambil Jolly Roger miliknya. Namun tiba-tiba seekor burung milik Lil datang mengantarkannya. Lil melakukan itu karena ia tampak sedih pada dirinya. Ia bahkan benar-benar berharap Robin menjadi kakaknya. Makanya dari itu Robin yang pengertian tak lupa berterima kasih padanya. Lalu kru bajak laut Phoenix yang berhasil mendapatkan kapal mereka lagi panik karena penguin itu menghampiri kapal Mugiwara. Dan tiba-tiba datanglah Franky bersama Hyunya untuk menyelamatkan Sanigo. Kembali pada Luffy, ia berada di kubangan lava dan bagi Ashino itu hanyalah air biasa. Di sanalah Ashino menghina bahwa orang yang mempertaruhkan nyawanya demi kain Jolly Roger adalah orang yang bodoh. Pendengar itu Luffy mendidih, lalu menghempaskan tubuh Donachino ke arah rumahnya. Iniどうなってんだね。フルバーティオとどいつも覚悟しろ。ずれるの。Setelah Donachino kalah, para kru langsung lari menuju Sanigo dengan Jolly Roger Mugiwara. Mereka menghindari Luffy yang tahu bahwa sebenarnya Jolly Roger mereka benar-benar diambil. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kapal dan dapat melegakan Luffy bahwa Jolly Roger mereka aman-aman saja dari tadi. Di sisi lain, bajak laut Phoenix juga bersemangat untuk berlayar lagi. Mereka seperti terlahir kembali untuk memulai petualangan. Kembali pada Sanigo, mereka semua sudah berkumpul namun gunung api bawah laut mulai meledak. Benar kata Nami bahwa Donachino menggerakkan magma di dalam gunung yang membuat gunungnya itu jadi meledak. Setelah kabur, mereka melihat pulaunya hilang. Sementara itu, keluarga Ashino berlayar menggunakan sebuah kapal. Di sana juga terlihat Arabelle meminta maaf pada Lil karena bucin terus hingga melupakan adiknya. Tadi juga, saudara dari Blind menghadang Mugiwara untuk membalaskan dendam mereka. Tapi untungnya ada bajak laut Phoenix yang mengalahkan mereka. Bajak laut Phoenix juga memberi salam perpisahan. Mereka juga berjanji akan bertemu dunia baru sebagai musuh nantinya. Di tengah lautan yang cerah, kru Mugiwara menikmati waktu bersama. Luffy, Usopp, Chopper permainan ayunan. Ada juga Franky yang memodifikasi waver Nami. Sanji yang lagi masak-masak juga meminta Luffy, Usopp, Chopper untuk mengambil gurita di akuarium mereka. Hingga Zoro memberitahu ada sebuah tong di depan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka mengambilnya. Di tong tersebut bertuliskan persembahan untuk dewa. Awalnya mereka mengira isinya palingan cuma sake, tapi saat dibuka, sebuah suara memancar ke langit. Tak lama dari itu, sebuah badai menerpa mereka. Terpaksa, mereka pun bekerja sama untuk mengendalikan Sunny agar tidak terbawa arus dan angin. What's ready? Not here. Setelah lepas dari badai, mereka masih diselimuti awan gelap padahal hari itu masih siang. Mulailah mereka menceritakan tentang peristiwa seram, tentang Florian Triangle yang dimaksud Kokoro. Tapi tak lama muncullah kapal besar dengan tengkorak di atasnya. Tengkorak itu bergerak dan bernyanyi. Semua kru terkejut. Namun hanya Usopp, Nami, dan Chopper lah yang sangat ketakutan.
Di sana, Luffy malah ingin menghampiri kapal itu. Akhirnya, Zoro pun membuat undian nama yang akan mengikuti Luffy dan terpilihlah Nami serta Sanji. Saat sampai, mereka disambut ramah oleh tengkorak tersebut. Sanji juga memperundung tengkorak itu dengan pertanyaan. Namun berbeda dengan Luffy, ia langsung mengajak tengkorak itu bergabung menjadi krunya. Tanpa basa-basi, tengkorak itu diajak ke Sunny Go dan mengejutkan semua kru di kapal. Apalagi sudah join kru walau yang lain masih menganggapnya bercanda. Hingga waktu makan tiba, tengkorak itu mengenalkan dirinya dan bernama Brook. Sebelumnya, ia adalah bajak laut hingga di sebuah perairan semua anggota bajak lautnya mati, termasuk dirinya. Namun karena sebelumnya ia memakan buah yomi-yomi, rohnya kembali dan mencari tubuhnya. Tapi karena di perairan itu berkabut, rohnya banyak menghabiskan waktu lama untuk menemukan tubuhnya. Hingga saat rohnya menemukan tubuhnya sudah berbentuk tengkorak. Semua orang di sana keheranan karena tengkorak ini malah memiliki rambut afro. Bahkan setelah Nami menunjukkan cermin padanya, Brook tak terpantul pada kaca itu. Bahkan, bayangannya saja tidak ada. Brook pun menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu bayangannya diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak tampak di cermin dan tidak bisa hidup di bawah matahari. Karena jika Brook berada di bawah matahari, maka tubuhnya akan hancur. Ia juga senang dapat bertemu dengan manusia setelah sekian lama. Bahkan Luffy juga mengajaknya bergabung dengan krunya. Walau sangat senang, Brook menolak. Karena ia telah terlindung dari matahari saat berada di lautan ini. Namun jika ia join bersama Luffy, takutnya Brook hanya bisa membebani Luffy karena tak bisa keluar dari lautan itu, termasuk terpapar sinar matahari. Dengan senang hati, Luffy menawarkannya untuk mengambil kembali bayangannya, namun dilarang oleh Brook dan mengalihkannya dengan bernyanyi. Oh, taimasyo. Tetap. Belum mulai bernyanyi, Brook terkejut melihat hantu pada Sunny Go dan juga ada sebuah guncangan. Dengan tergesa-gesa, Brook melihat keluar dan benar saja ternyata mereka berada di daerah pulau berhantu Thriller Bar. Brook meminta kejelasan pada Luffy, apakah mereka memungut tong yang mengambang di air? Jika iya, berarti mereka sudah ditandai sedari tadi. Sudah apa? Sudah apa teh? Lugu pos Nani setelah mengetahui bahwa mereka berada di Thriller Bar. Brook mengucapkan perpisahan dan turun ke pulau. Sebelum itu juga, Brook menyarankan agar tidak singgah di pulau itu. Brook pun langsung terjun dan mengagetkan semua orang bahwa ia bisa berlari di atas air. Mata mereka! Kemudian Robin berasumsi bahwa mereka berada di dalam gerbang pulau tersebut. Karena sebelumnya, mereka melewati gerbang mulut yang sekarang tertutup. Nami dan Chopper sangat ketakutan, tapi berbeda dengan Luffy, ia sangat bersemangat bahkan ia akan menangkap hantu sebagai peliharaannya. Karena dipastikan mereka akan turun, Franky memperkenalkan fitur Sunny Go. Sunny Go memiliki soldier dock system atau pertahanan kapal. Sistem pertahanan kapal mereka ada 6, dan masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Nami Usopp Chopper akhirnya diajak ke ruang docknya dan mencoba dock channel kedua yaitu kapal belanja Mini Mary. Saat itulah Nami, Chopper dan Usopp antusias menaikinya. Tadi dapat bidas. Itu mata apa ini gitu? Ayo dah, Franky. Saya berdendam bukan Franky. Franky dipuji semua kru, bahkan ia juga memperkenalkan dock lainnya. Channel 0 yaitu pedal tambahan, Channel 1 yaitu Waver, Channel 3 yaitu kapal selam hiu, dan Channel 2 yaitu Mini Mary. Hingga terdengarlah suara cerita Nami, dan mereka tidak dapat melihat karena terhalang kabut. Bahkan pada Merigo sendiri terdapat beberapa kejadian aneh yang menimpa para kru. Mulai dari Robin yang mendengar erangan hewan buas dan Sanji yang dipontang-pantingkan dan banyak lagi. Hingga kapal mereka terbawa arus yang misterius menuju dekat pulau. Sementara itu Nami, Usopp dan Chopper terjatuh di sebuah palung yang berisi tengkorak manusia. Mereka berpikir Luffy akan menemukan mereka jika mereka naik ke atas. Namun dari kegelapan muncul seekor Cerberus dan mengejar mereka.
Daibelin Monita sampai di atas mereka dikagetkan oleh seekor kelelawar yang bernama Hilden. Hilden menawarkan mereka bertiga menaiki kereta kudanya dan menuju kastil besar milik Dr. Hawkback. Akhirnya Nami, Usopp, dan Chopper naik kereta kuda Hilden. Di sana mereka juga diberitahu bahwa kastil besar itu adalah tempat paling terlihat dan aman. Apalagi Chopper, ia terlihat sangat antusias karena akan bertemu dengan Dr. Hawkback, karena ia adalah dokter bedah paling jenius di dunia. Namun beberapa saat mereka berjalan, mereka melihat hal-hal tak lazim yang membuat mereka ragu menuju kastilnya. Saat mereka meminta untuk kembali, ternyata Hilden meninggalkan mereka di tengah kuburan berzombie. Akhirnya mereka melawan zombie untuk menuju kastil besar yang katanya tempat paling aman. Di kapal, Luffy dan lainnya terbawa arus mendekati pulau dan terjebak di jaring laba-laba raksasa. Kembali pada Nami dan lainnya, mereka tiba di kastil besar dan disambut oleh seorang wanita. Wanita itu melempari Usopp dengan piring. Tapi tak lama datanglah pria bernama Dr. Hawkback. Ia menyambut dengan hangat. Usopp juga sempat menanyakan bagaimana bisa ia tinggal di tempat yang dikerumuti zombie. Saat itulah Dr. Hawkback menjelaskan bahwa ia sedang meneliti tentang zombie dan cara membangkitkan seseorang yang sudah mati. Penelitiannya sangat didukung oleh Chopper, yang merupakan fans berat Hawkback. Setelah itu, Usopp juga menanyakan apakah Dr. Hawkback bertemu tengkorak Afro sebelumnya, karena ia melihatnya turun sebelumnya. Sepertinya Dr. Hawkback mempunyai peristiwa buruk bersama Brook, dan ia langsung menjawabnya bahwa ia tidak mengenal makhluk tengkorak yang dimaksud Usopp itu. Setelah banyak bercerita bersama Dr. Hawkback, Nami meminta Usopp dan Chopper menemaninya mandi. Di sana, ia merasa aneh dengan kastil dan pulau tersebut. Mana mungkin Hawkback bersikap biasa saja saat isi pulau tersebut aneh. Oleh karena itu, Nami berasumsi Hawkback juga aneh dan memutuskan untuk pergi dari pulau itu saat malam tiba. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh seseorang. Ia langsung menyekap Nami yang sedang berendam. Bahkan, ia meminta Nami menjadi pengantinnya karena Nami merupakan tituinnya. Mendengar Nami dalam bahaya, Usopp dan Chopper masuk, tapi orang itu keburu pergi. Di sisi lain, Luffy dan lainnya memulai perjalanannya yang diawali dengan bertemu Cerberus. Bukannya takut, Luffy malah membuli dan menaklukkan makhluk itu. Sepanjang jalan pun ia melihat sesuatu yang aneh dan mengajaknya menjadi krunya. Sementara itu terlihat Hawkback berbicara dengan seseorang yang bernama Absalom. Diduga ialah yang menyekap Nami sebelumnya. Di sana mereka membicarakan tentang kru Mugiwara beserta buntinya yang tinggi. Hawkback juga meminta Absalom untuk menangkap mereka secepatnya. Di sisi lain, Nami curiga bahwa di sekelilingnya adalah zombie, tapi Usopp dan Chopper masih melogikakan semua kejadian. Hingga saat mereka sampai di ruang tengah, muncullah si Hildon lagi. Ia ingin mengantarkan mereka sebagai tamu Dr. Hawkback ke kamar. Tapi karena mereka tidak mau, Hildon diejek oleh lukisan dan beberapa pajangan dinding di sana. Melihat itu pun, Nami dan lainnya sangat ketakutan. Coba, kalau bus. Mereka juga berusaha keluar dari kastil tersebut, tapi pintu depannya malah tidak bisa dibuka. Karena pintu tidak bisa terbuka, Nami dan lainnya terpojok di suatu perapian. Yang tak lama, perapian itu terdorong dan membuka jalan rahasia. Para zombie itu berusaha menyusul mereka, karena jalan itu adalah jalan menuju laboratorium Dr. Hawkback. Namun tanpa menyusul, ternyata di dalam lorong juga terdapat lukisan zombie. Hingga saat mereka masuk ke ruangan untuk bersembunyi, mereka dikagetkan dengan banyaknya foto dari pelayan Hawkback, yaitu Sindri. Nami juga membaca biografi dari Sindri. Di sana tertulis bahwa Sindri adalah seorang aktris dan telah meninggal 10 tahun yang lalu. Mendengar itu, Usopp dan Chopper sadar bahwa pulau tersebut benar-benar dikelilingi oleh zombie asli. Mereka pun kabur dari ruangan itu karena tidak sengaja membuka kotak berisi zombie, dan kemanapun mereka pergi selalu ada zombinya.
Di lorong yang sama juga, ada seorang zombie pendekar pedang yang merupakan penjaga di sana. Terlihat ia bergumam aneh dan bersuara seperti Brooke. Di sisi lain, Robin menyadari bahwa setiap hal aneh di sana telah ditandai dengan tato nomor di tubuh mereka, yang kemungkinan mereka juga diawasi oleh seseorang. Di tengah perjalanan, Luffy dan lainnya juga bertemu hantu yang muncul di kapal sebelumnya. Hantu itu berterbangan. Dan saat Frankie disentuh, Frankie menjadi putus asa. Tak hanya Frankie, bahkan Luffy dan Zoro pun begitu. Oleh karena itu, Robin berasumsi bahwa jika menyentuh hantu itu, maka mereka akan lemah secara fisik maupun mental. Sanji juga merasa jika hantu itu muncul sesekali, ia merasa diawasi. Terlepas dari hantu itu, mereka tiba di kuburan zombie yang dilalui Nami sebelumnya. Tak berbeda, mereka juga diserang zombie itu. Namun karena mereka semua kuat, mereka menghempaskan zombie-zombie itu dengan mudah. Daripada Nami dan lainnya, mereka tiba di depan pintu laboratorium Dr. Hawkback. Mereka mengintip Hawkback yang sedang berkreasi. Di sana juga terdapat mayat yang tergeletak. Mereka mulai berasumsi, benar Dr. Hawkback lah yang telah membuat zombie di pulau itu. Terlebih lagi, semua zombie miliknya ada nomornya. Chopper juga sempat kebingungan, karena jika menggunakan obat maka hanya dapat menyembuhkan seseorang sebelum mati, bukan menghidupkan orang setelah mati. Tak lama mereka dihampiri zombie pendekar pedang yang merupakan penjaga di sana. Ia seolah-olah memojokkan mereka untuk masuk ke laboratorium Dr. Hawkback. Karena tawannya seperti Brooke, mereka mengira itu adalah Brooke. Setelah menghajar semua zombie, Luffy menanyakan keberadaan Nami dan lainnya. Awalnya mereka tidak ingin menjawab karena itu adalah perintah bos mereka. Namun karena Luffy terus mengancam, mereka pun memberitahu jalannya. Ketika Luffy berjalan, tiba-tiba datanglah seorang kakek yang meminta tolong. Ia meminta untuk mengalahkan bos besar mereka, yaitu Moria. Mendengar nama Moria, Robin seketika tahu bahwa Moria yang dimaksud adalah Gekko Moria, yaitu salah satu anggota Shichibukai. Yang Robin tahu, ia adalah pria misterius, tapi tak disangka ia adalah dalang pencurian bayangan. Karena Luffy dan lainnya juga orang yang dijebak oleh Moria, mereka sepakat untuk mengalahkan Moria. Kakek tua itu pun senang, karena akhirnya ia memiliki harapan untuk dapat berjalan di bawah matahari lagi. Tadi juga banyak orang yang kehilangan bayangannya menguping percakapan mereka dan serentak berterima kasih kepada mereka. Sementara itu Nami ketahuan oleh Hawkback, namun Hawkback tidak merasa panik karena sebentar lagi perburuan para pendatang akan segera dimulai. Lalu terlihat Absalom sedang membangkitkan zombie yang tadi dikalahkan Luffy. Ia memerintahkan para zombie itu bersiap untuk penyerangan malam hari. Terlihat juga ratusan hantu masuk ke sebuah ruangan. Ia disambut oleh beruang lucu yang memanggilnya dengan nama Perona. Sementara itu beberapa zombie terlihat membangunkan Moria dari tidurnya. Para zombie kecil itu membeberkan bahwa mangsa mereka kali ini adalah bajak laut Mugiwara yang telah meruntuhkan Enies Lobby. Kemudian Luffy dan lainnya sampai di depan gerbang. Keberangan dengan itu turunlah hujan yang mengakibatkan sebuah layar raksasa terlihat dari atas sana. Frankie sudah menebak bahwa bark yang dimaksud adalah layar. Datang juga kakek yang tadi dan mengatakan bahwa Thriller Bark adalah kapal yang membawa satu pulau dan menjadi kapal terbesar di dunia. Nami memberanikan diri untuk menghakimi Hawkback. Ternyata Hawkback bukannya meneliti zombie, tapi ia membangkitkan mayat menjadi hidup. Bahkan ia telah membangkitkan Sindri dari kematiannya 10 tahun yang lalu. Mendengar itu, Hawkback langsung meminta Sindri dan pendekar pedang Ryuma untuk menyeret mereka pada Moria. Hawkback juga memberitahu bahwa Ryuma adalah samurai yang berasal dari negeri Wano yang telah mengalahkan naga terbang. Benar saja, Ryuma menyerang Nami dan lainnya hingga terkapar. Oh ya. Yang Shisekai Wano kuni kara. Yap. Di sisi lain, Luffy yang baru saja memasuki ruang tengah langsung menghajar zombie habis-habisan. Ia merasa bahwa pulau itu benar-benar menyenangkan. Please don't share. Yes. Hiramaki. Madada.
Nami dan lainnya yang sudah terkapar dimasukkan ke dalam peti dan ditutup. Sementara itu para zombie sudah mulai memasuki halaman rumah. Mereka tampak siap untuk penyerangan malam itu. Kemudian setelah mengalahkan semua zombie di aula, Luffy dan lainnya tersadar bahwa Sanji tidak ada di tempat. Terlihat juga zombie yang tampak tertawa mencurigakan. Untuk menjamin semuanya, Franky membawa kepala babi zombie yang ngoceh terus. Mereka juga meninggalkan Sanji karena percaya bahwa ia tidak akan mati. Di sisi lain juga Absalom sedang membangkitkan para jenderal zombie bawahannya. Absalom memberikan perintah untuk menghabisi mangsanya, yaitu 8 kru Mugiwara. Setelah membebaskan para jenderal zombie, Absalom malah terjebak dengan wanita zombie bernama Lola. Wanita itu menginginkan Absalom menjadi suaminya. Dengan tegas pun Absalom menunjukkan foto Nami pada Lola yang akan dijadikan istrinya. Seketika Lola marah dan membunuh Nami. Sementara itu, Luffy masih berjalan di sebuah lorong. Mereka mencoba memecahkan di mana Sanji berada saat itu. Dan Zoro juga merasa diawasi dari belakang. Di sisi lain, tupai bersaudara yang membawa Nami dan lainnya tersandung. Mereka pun menjatuhkan Nami dan lainnya yang langsung sadar. Tosko. Saat itu Nami menelisik lokasi mereka. Terlihat mereka berada di antara gedung dan gedung di belakang. Lebih kokoh dari gedung milik Hogback. Tapi tak lama mereka kembali dikepung hewan-hewan aneh yang menjijikan. Adino kanano yo. Tasika zombie ga ichi onna doubutsu. Toriyo. Toriyo kuzo. Zentai henna da kara. ここはクイズなし。答え俺たちもね。Tapi saat Nami akan diserang, seekor penguin jadi-jadian malah membelanya. Penguin itu bahkan menentang perintah tuannya. Kiap kata-katanya terdengar seperti Sanji yang sedang membela wanita. Sementara itu, Luffy kebingungan karena Zoro kini menghilang. Luffy berusaha menghajar si kepala babi zombie yang sedari tadi tertawa. Tapi tanpa disadari, mereka juga sedang diawasi 2 tikus hitam yang mengendap-endap di lorong tersebut. Saat sedang bingung, Luffy malah memakai baju baja emas dan membuat Franky kaget. Zoro, mereka kebingungan dengan hilangnya Zoro. Tapi tak lama mereka sampai di sebuah aula. Di aula tersebut mereka dihadang jenderal zombie berbaju baja. Franky sempat melawannya, tapi zombie itu terus saja bangkit. Lalu semua pintu keluar telah ditutup, yang membuat mereka terkepung bersama banyaknya zombie jenderal berbaju baja itu. Sementara itu Absalom masih mengejar Lola yang akan membunuh Nami karena cemburu. Namun di sisi lain Nami masih terkejut dengan penguin yang membela wanita itu. Di sisi lain, ternyata Zoro ditangkap oleh Gekko Moria yang melakukan sesuatu pada Zoro yang membuat Zoro tak sadarkan diri. Tubuh Zoro juga digeletakkan bersama Sanji yang juga pingsan. Sementara itu, di tengah-tengah para zombie yang melawan Luffy dan lainnya, muncullah seorang pendekar pedang yang mirip sekali dengan Zoro. Bahkan Luffy sempat mengira itu Zoro, padahal namanya adalah Jigoro. Saat sedang melihat betapa miripnya Jigoro dengan Zoro, Luffy ditangkap sesuatu. Sedangkan Robin dan Franky berhasil keluar dari aula, tapi mereka mencari keberadaan kapten mereka. Tiba-tiba terdengar suara Luffy dari sebuah peti mati, dan saat akan dikejar, Franky dan Robin malah dihadang oleh laba-laba monyet raksasa. Saat Nami dan lainnya kebingungan, datanglah Lola dan Absalom. Mereka malah sibuk dengan perkelahian mereka sendiri. Tak lama Lola menemukan Nami dan hampir menyerangnya, namun Penguin Sanji berhasil menggagalkannya. Perkelahian itu malah terjadi pada Lola dan Penguin Sanji, yang mengakibatkan Nami diculik
Disitulah Nami sadar bahwa yang mengekap di kamar mandi adalah Absalom. Lalu Nami langsung menyetrum Absalom dan kabur bersama Chopper serta Usopp. Nami, Absalom yang tersetrum merasa bahwa itu adalah cinta dan melarang para zombie mengejar Nami. Bahkan saat Penguin Sanji akan melawan Absalom, Penguin Sanji langsung dihempaskan. No! You hosta. Sementara itu Nami masih dikejar Lola. Di sana Nami belum tahu apa masalah Lola padanya. Untungnya Usopp dan Chopper membantu Nami agar ia dapat kabur. Di sisi lain, Franky dan Robin yang terdesak menghancurkan jembatan penghubung di sana. Robin bahkan menggunakan teknik buah iblis barunya dan sempat terbang beberapa detik. Sim, Nekonero. Tapi tak lama para musuh yang jatuh bangkit lagi dan mengancam akan menyerangnya. Namun tiba-tiba dari atas terlihat Brook jatuh ke tanah. Nami akhirnya meluluhkan Lola. Ia mengecoh Lola dengan mengatakan bahwa ia adalah laki-laki dan ia sangat mendukung cinta Lola pada Absalom. Mendengar itu, Lola terkejut dan malah berkonsultasi cinta pada Nami. Memanfaatkan keadaan, Nami juga meminta denah ruang harta pada Lola. Dengan polosnya, Lola menunjukkan kamar Perona. Lola pun pergi mengejar Absalom. Sementara Nami dan lainnya kabur dan terpaksa bersembunyi di dalam zombie bawahan Perona, yaitu Kumasi. Perona juga telah kembali setelah menggeledah kapal Mugiwara. Kamar Perona kini ada Absalom yang mencari Nami. Mereka juga mendapat info jika Luffy sudah ditangkap dan Moria akan menghidupkan zombie nomor 900. Tak lama datanglah Hildon yang memberitahu Absalom bahwa mereka juga kedatangan pendekar pedang bersenandung yaitu Brook. Sementara itu, Franky dan Robin berusaha melawan laba-laba monyet yang bangkit. Awalnya, Franky sangat unggul hingga akhirnya Robin terperangkap. Ia terperangkap oleh bawahan laba-laba monyet yaitu Spider Mist. Makhluk itu juga yang menangkap anggota kru satu persatu. Hingga saat Franky dan Robin sudah terpojok, datanglah suara nyanyian Brook. Ia datang dan menyelamatkan Franky dan Robin. Brook juga mengalahkan laba-laba monyet dengan mudah saat ia baru datang. Franky khawatir dengan laba-laba monyet itu. Mungkin ia akan bangkit lagi, namun Brook sudah mengantisipasinya yaitu dengan menebas kepalanya. Zombie itu pun mengeluarkan suatu bayangan hitam. Franky dan Robin pun kaget, namun Brook menerangkannya bahwa itu adalah jiwa dari zombie tersebut. Pada dasarnya, Moria memakan buah iblis kege-kege yang bisa mencuri bayangan orang. Lalu pengikutnya Hawkback memodifikasi tubuh mayat agar lebih kuat. Lalu Moria memasukkan bayangan milik orang itu pada mayat yang telah dimodifikasi oleh Dr. Hawkback agar bisa hidup kembali. Karena bayangan itu sendiri seperti nyawa kedua bagi manusia, maka bayangan akan mengikuti kebiasaan dan kekuatan tubuh aslinya. Lalu jika tubuh modifikasinya sudah kuat dan bayangannya berasal dari manusia yang kuat, jika digabungkan maka akan menjadi zombie yang sangat kuat. Selain itu, kemungkinan bayangan Sanji, Zoro, dan Luffy akan diambil dan tubuh mereka bisa dibuang dengan perahu ke laut begitu saja. Step kau, Nanas Hero. Sementara itu, bayangan Luffy hampir diambil oleh Moria. Luffy juga menanyakan di mana teman-temannya. Namun Moria sadar bahwa ia baru menangkap Sanji dan Zoro saja. Jadi not Zoro toh. Ternyata Nami dan lainnya yang bersembunyi di dalam Kumashi juga mendengar semuanya. Tak lama bayangan Luffy akhirnya diambil karena ia hampir kabur. Tapi soto ya beso. Moria sudah berfirasat bahwa bayangannya kuat dan langsung memotongnya di depan Nami dan lainnya.
Imanoe, kaitsu aoreo, kait Moria yang sudah mendapatkan bayangan Luffy memerintah bawahannya membuka kulkas penyimpanan zombie ke 900. Ia ingin membangkitkan bawahan terkuat yang dapat mengalahkan Kaido agar bisa menjadi raja bajak laut. Tapi tiba-tiba Spider Miss melaporkan bahwa komandan mereka yaitu laba-laba monyet telah dikeluarkan bayangannya. Hal itu membuat Absalom dan Hogback khawatir akan kejadian 5 tahun yang lalu, yaitu saat Brook mengamuk di Thriller Bar. Sementara itu, Brook meminta Franky dan Robin untuk kembali ke kapal saja, karena kemungkinan temannya sudah kembali dalam keadaan pingsan karena bayangannya sudah diambil. Moria tidak akan membunuh mangsanya, karena jika tubuh manusianya mati, maka bayangannya ikut mati juga. Oleh sebab itu, ia akan melepaskan mangsanya hidup-hidup. Belum pergi, Brook juga memberi mereka garam, yang mana garam adalah kelemahan pada zombie tersebut. Zombie-zombie di sana bisa hidup karena kekuatan buah iblis Gecko Moria, yang mana buah iblis sangat lemah terhadap laut. Dan tentunya, garam itu mempunyai energi yang sama dengan laut. Jadi jika ditaburkan pada zombie, maka bayangan dari buah iblis akan lepas dari tubuh palsu mereka. Singkatnya, setelah berpisah dengan Brook, Franky malah nangis kejer karena diceritain sesuatu yang sedih oleh Brook. Brook juga kembali naik ke lantai atas dan membantai zombie-zombie lukisan di sana. Selain itu ternyata tadi ia terjatuh karena kalah dari zombie yang memakai bayangannya. Di sisi lain, Moria telah sampai di kulkas penyimpanan zombie ke-900. Ia akan membangkitkan legenda 500 tahun lalu, yaitu Ors, dengan bayangan Luffy. Saat Moria memasukkan bayangan Luffy, jantung Ors mulai berdetak dan membuatnya hidup. Gimana mereka zombie testing? Lalu Ors membuka mata yang membuat Nami dan lainnya yang sedang sembunyi terjatuh karena takut. Karena itu mereka jadi ketahuan dan bergegas kabur. Not. Sedangkan Ors, ia langsung meminta daging saat baru sadar. Dia juga sempat menyebut nama Sanji dan meminta makanannya, walau ia melupakan siapa Sanji saat itu. Pokoknya, Ors benar-benar memiliki karakteristik bodoh seperti Luffy. Dalam kaburnya, Nami menyadari bahwa sifat Ors yang meminta daging sama seperti Luffy. Penguin yang seperti Sanji sebelumnya juga pasti memiliki bayangan Sanji, serta samurai di laboratorium Hogback juga memiliki bayangan Brook. Semua kejadian itu pun mulai terpecahkan. Tiba-tiba Nami ditangkap oleh Absalom. Ia dibawa pergi dengan cepat. Lalu Usopp dan Chopper digerumuti zombie dan hampir menyerah. Tapi untungnya Robin dan Franky datang lalu menyajikan para zombie dengan garam. Oleh karena itu Chopper dan Usopp berhasil selamat. Brook yang ingin melawan Ryuma masih berlarian ke atas, sedangkan Ryuma hanya menunggu sembari minum teh. Ryuma juga heran karena siapapun yang mendengar nama dirinya, harusnya ia ketakutan, tapi Brook malah tidak dan malah terus memperjuangkan bayangannya. Sementara itu, Franky dan Robin memberitahu kelemahan zombie adalah garam pada Usopp serta Chopper. Mereka menuju Sanigo untuk mencari Luffy, Sanji, dan juga Zoro, sesuai arahan Brook tadi. Di sisi lain, Ors Luffy yang bangkit meminta banyak sekali makanan. Ia sangat mirip seperti Luffy. Hingga saat Moria menyuruhnya menjadi bawahannya, ia malah tidak mau dan mengatakan masih mempunyai impian. Ors Luffy juga menjebol dinding. Ia merasa sempit dan butuh udara sembari berteriak ia akan menjadi raja bajak laut.
Kuyo standar Korea Nara. Kembali pada Brooke, ia berhasil menemukan Ryuma, tapi Ryuma kembali mengingatkan Brooke pada kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, saat awal bayangan Brooke diambil, ia mendatangi Hogberg dan mengancam akan menebar garam jika ia tidak memberitahu di mana zombie yang menggunakan bayangannya. Namun zombie itu tak kunjung datang, sampai Brooke mengamuk menjikan para zombie di pulau. Saat itu Ryuma datang. Mereka berada pada pertarungan sengit hingga titik di mana Brooke sudah pada batasnya, dan Ryuma mengancam menebas afro kebanggaan milik Brooke. 같이 쓰죠.私と同じだ.その邪魔す。やよ。これは大変か。Karena afronya, Brooke memohon untuk dilepaskan dan pergi dari pulau. Itulah masa paling memalukan bagi Brooke. Tapi kini, ia kembali setelah 5 tahun dan mengecap dirinya sudah lebih kuat. Sementara itu, Absalom membawa Nami ke sebuah ruangan. Di sana, ia meminta bawahannya untuk memakaikan baju pengantin pada Nami yang pingsan dan akan segera melangsungkan pernikahan. Begitu sampai di Sanigo, Frankie, Robin, Usopp, dan Chopper kaget. Di sana sudah seperti kapal bekas penjarahan. Kalau tidak ada benda berharga, tapi semua makanan telah hilang. Kanji no haitsu wa. Doko kan heya no naka ne? Ya. Untungnya Luffy, Zoro, dan Sanji ditemukan di sana. Mereka pun langsung disadarkan oleh Usopp. Bisa no kengo ga nikabate. Sementara itu, gaun pernikahan Nami sudah selesai. Saking cabulnya Absalom, bahkan ia mengintip Nami yang sedang diganti pakaiannya. Kembali pada Luffy. Setelah bangun, ia hanya sadar bahwa semua makanannya hilang. Lalu mereka juga kehilangan Nami. Saat itulah Usopp mencoba menerangkan situasi mereka saat itu. Setelah paham dengan apa yang dijelaskan Usopp, mereka membuat susunan rencana yang akan dilakukan. Seperti mencari penguin Sanji, pendekar pedang Zoro, dan mengalahkan Luffy Ors, serta menggagalkan pernikahan Nami. Sebelum itu, Frankie mengatakan bahwa ia sempat bertemu Brooke. Saat itu juga, Frankie setuju dengan Luffy untuk membawa Brooke di krunya. Karena ia adalah pria sejati. Walau wujudnya yang menyeramkan, dan semua orang pasti menjauh darinya, bahkan yang bisa ia lakukan hanya berdiam menyendiri. Namun Brooke tetap ingin hidup demi menepati janjinya pada salah satu krunya. Ia tidak ingin krunya berpikir bahwa mereka mengkhianatinya karena tidak kembali. Salah satu krunya adalah seekor paus bernama Labun. Pada saat itu, Brooke berjanji akan kembali menjemputnya, tapi ia dan teman-temannya malah mati dibantai. Mendengar itu, Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji langsung teringat paus besar Labun di Reverse Mountain, dan mereka mengetahui paus itu. Kemudian Sanji, ia menambahkan cerita tentang Labun. Saat mereka berhasil melewati gerbang menuju Grand Line, ada seekor paus besar bernama Labun yang menunggu teman bajak lautnya selama 50 tahun. Paus itu juga dijaga oleh Pak Tua di dalam perutnya. Di sana Labun sudah diberitahu bahwa temannya tidak akan pernah kembali lagi. Namun paus itu tidak mendengar dan malah membenturkan kepalanya di dinding. Tak disangka, salah satu orang yang ditunggu Labun adalah Brooke. Sementara itu, Brooke sedang berjuang mengambil bayangan miliknya agar dapat menepati janjinya pada Labun. Walau sudah 50 tahun dan Brooke sudah menjadi kerangka, ia tetap mempertahankan afronya. Karena itulah satu-satunya jati diri yang dapat Labun kenali. Wah, sekarang minna sunde shimaimashita. Kemudian kru Mugiwara sepakat menjadikan Brooke anggota krunya dan mempertemukan Brooke dengan Labun serta menepati janjinya di Tanjung itu. Lalu mereka pun bersiap untuk menghancurkan thriller bar kali ini. Di sisi lain, Ors yang dirasuki bayangan Luffy jelas merepresentasikan karakter bodohnya Luffy. Ia juga maksa pakai kekuatan gumu-gumunya walau tidak bisa dan naik ke tiang utama kapal thriller bar layaknya kapten. Sedangkan Luffy dan para nakama sedang kembali berdiskusi. Jelas Luffy to the point akan langsung menyerang Sam Shichibukai yaitu Gekko Moria biar nggak tanggung sekalian nyelamatin semua bayangan yang telah diambilnya. Luffy juga menugaskan Sanji untuk pengurus Nami yang akan menikah. Sanji benar-benar bersemangat dan berapi-api penuh emosi. Usopp juga akan ikut, sedangkan Frankie akan mencari Brooke dan membantunya bersama Zoro yang kepo mengenai pendekar pedang yang dilawan Brooke.
Semuanya pun terbagi beberapa kelompok. Setelah itu, Usopp juga memberikan seikat garam pada masing-masing kru untuk melepaskan kutukan pada para zombie nantinya. Dan mereka pun bersiap menunjukkan kekuatan bajak laut Mugiwara pada Shichibukai kali ini. Setelah mereka pergi, si Hildon ternyata memata-matai mereka dan langsung melaporkan pada Dr. Hogback. Tanpa perlu Moria turun, dua Hania pun bergegas termasuk Perona yang akan lebih dulu menghalau Mugiwara di sana. Pembantaian pun dimulai. 5 orang menuju ke atas, sedangkan Zoro dan Franky ke bagian bawah. Pas semangat-semangatnya, si Sanji dan Luffy malah kena hantu Perona dan jadi malas lagi. Kebetulan Ors malah lompat dari tiang ke bawah dan membuat bangunan yang Mugiwara pijak runtuh. Sanji dan Usopp juga malah jatuh di dekat Franky. Lalu mereka kaget bahwa di depannya adalah si Ors yang katanya dimasuki bayangan Luffy. Mengesampingkan 4 orang yang bertemu Ors, Luffy, Robin, dan Chopper langsung saja bergegas menuju dance hall dan ruang Freezer di mana Moria berada. Setelah mereka sampai di dance hall, mereka dihadang oleh Dr. Hogback dan Sindri. Saat Luffy hendak masuk ke ruang Freezer, ia dihadang oleh Sindri. Dan pada akhirnya, Chopper akan melawan Dr. Hogback karena kecewa telah melakukan penelitian melenceng atas nama kedokteran. Walau begitu, Dr. Hogback tak tinggal diam. Ia membawa 2 zombie kuat yang telah diisi bayangan Zoro dan Sanji. Luffy juga yang masuk freezer sudah bertemu dengan Moria yang lagi rebahan. Oh my god. Balik lagi ke Zoro dan lainnya. Si Ors tampaknya hendak menyerang. Namun ternyata ia malah cosplay jadi bajak laut. Tentu saja Zoro dan lainnya tak heran karena kelakuannya sama kayak kapten mereka. Setelah Ors pergi tanpa baku hantam, mereka berempat bingung masuk kastilnya karena jembatannya runtuh. Tapi Franky berhasil membuat jembatan secara instan. Dan setelah masuk kastilnya, mereka langsung dihadang oleh Perona. Perona pun mengenalkan kekuatan buah iblisnya, yaitu Horo-Horo no Mi, yang bisa mengendalikan hantu sesuka hatinya. Ia pun menyerang mereka berempat dan membuat mereka lesu lemas dan tak berharap hidup. Para zombie juga mulai mendekat, tapi ternyata mereka semua langsung ditembaki garam oleh Usopp. Kapten Usopp. Perona juga kaget mengapa Usopp tak terkena efek hantunya. Usopp pun menggertak bahwa dirinya adalah negatif sedari awal. Jadi hantu Perona tak mempan padanya. Ia juga memerintahkan Franky, Zoro, dan Sanji untuk pergi saja menyelamatkan Nami dan Brook. Sedangkan dirinya akan mengatasi Perona sendirian. Duel antara Perona dan Usopp pun dimulai. Perona terus mencoba hantunya pada Usopp. Namun malah dirinya lah yang jadi lesu. Dan pertarungan khas gaya Usopp pun dimulai. Sedangkan Sanji berpisah dengan Zoro dan Franky. Ia akan langsung mencari Nami saja. Di sisi Brook juga, ia melawan dengan sepenuh kekuatannya. Namun ia kalah dan afronya akan dipotong oleh Ryuma. Goncangan pun terus terjadi pada seluruh penjuru Thriller Bark. Untungnya Franky dan Zoro tepat waktu menemui si Brook yang lagi kritis. Disinilah Zoro akan menunjukkan seni 3 pedangnya pada Ryuma sangat legendaris itu. Di sisi lain, goncangan Thriller Bark ternyata dibuat oleh Ors yang mengambil kemudi Thriller Bark. Absalom yang hampir menyelesaikan upacara pernikahannya juga terganggu. Ia memerintahkan jenderal zombinya untuk menghentikan Ors.
Namun karena karakter Luffy pada Ors masih mendominasi, Ors benar-benar tak mau diomongi dan malah menyerang para zombie itu. Di sisi Zoro, ia senyum-senyum pengen tarung. Karena melihat pedang Ryuma adalah 21 pedang legendaris, ia ingin memilikinya dan berharap zombie itu serius melawannya. Kembali pada Luffy, ia yang malah ngobrol dengan Moria mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Moria untuk melepaskan semua bayangan yang telah Moria ambil. Namun Moria terus tertawa, karena jika Moria kalah sekalipun, para zombie itu tetap hidup. Jadi jika ingin menyelamatkan para zombie itu, harus Moria sendirilah yang memerintah. Bahkan untuk mengalahkan Moria saja sudah mustahil, apalagi membuat Moria memerintahkan hal tersebut. Moria pun men-spawn bayangannya sendiri untuk Luffy lawan, sedangkan dirinya hanya rebahan dulu. Di sisi Usopp sendiri, ia menyesal melawan Perona. Tapi walau dengan penuh ketakutan, si Usopp ini beneran bikin Perona kewalahan. Bahkan mereka sampai kejar-kejaran. Sedangkan Sanji berhasil menemukan Nami. Di sisi Ors, ia malah berendam dan hendak berenang. Air yang naik juga membuat para zombie di sekitar yang hidup tergulung ombak. Dan balik ke Sanji, ia benar-benar marah pada Absalom yang telah mencabuli Nami. Sanji meluapkan semua emosinya, bahkan Absalom dengan bobot 300 kg saja tak terasa oleh Sanji. Kaizok senyi itakuri. Nami sairaru zombie ni mo irete moraenaku. Aite wo Sanji semakin berapi-api. Ia juga mengetahui bahwa jurus Shinra Tensei Absalom adalah replika bazooka yang dihilangkan dengan kekuatannya. Final note pada Sanji juga paham bahwa Absalom pemakan buah iblis Suke-Suke yang dapat menghilang. Ia juga mengungkapkan bahwa buah iblis itu adalah impiannya. Sama seperti pria pada umumnya, Sanji berharap bisa ngintipin cewek mandi dengan buah itu, dan pertarungan pun kembali berlanjut. Absalom juga memamerkan tubuh 300 kg-nya yang telah dimodifikasi dengan tubuh hewan termasuk gajah, gorila, dan sejenisnya. Pertarungan pun tampak semakin serius, namun Sanji sedikit kesulitan karena sembari membawa Nami agar tidak diculik. Namun Sanji berhasil membalikannya walau cukup babak belur. Di sisi Luffy, ia benar-benar sia-sia menghalau bayangan Moria. Akhirnya ia pun langsung saja menyerang Morianya. Kembali pada Usopp, mereka yang sedang kejar-kejaran malah diuber juga oleh Kumaci. Akhirnya Usopp pun menghalangi Kumaci terlebih dahulu dengan dibakar. Setelah berhasil menghentikannya, Usopp dibuat kaget karena si Perona malah bisa melayang. Kembali pada Luffy, tampaknya juga pertarungan duel mereka akan semakin serius ketika Luffy berhasil memukul Moria langsung. Pada Usopp sendiri, ia yang benar-benar bingung gimana ngelawan Mbak Kunti Perona, malah memamerkan senjata Kabutonya yang futuristik dengan teknologi dial Skypia. Walau begitu, Perona tetap saja membuat mental Usopp rusak dengan menembuskan lengannya ke organ Usopp.
Padahal Perona cuma bisa nembus-nembus doang, kagak bisa nyentuh. Untuk menyerang secara fisik, Perona menggunakan hantunya jadi ledakan. Tentu saja ini ampuh membuat Usopp kritis. Buruknya Komachi juga telah bebas dan menghajar Usopp. Tapi dengan semangat Sogeking, Usopp berhasil melepaskan bayangan Komachi walau kena spam hantu ledakan Perona. Dalam masa kritisnya, Usopp pun berpikir dan mencari tempat bersembunyi. Ia pun menembakkan ledakan Kabuto pada sebuah ruangan di sana. Dan gokilnya, tubuh asli Perona ternyata ada di sana sesuai rencana Usopp. Dengan IQ Usopp yang tinggi, rencananya pun berhasil. Saat ini Usopp akan menembak pada tubuh asli Perona. Namun malah meleset. Selain itu, Perona juga menyerang balik dengan hantu ledakan yang lebih besar. Dan Perona masuk ke tubuh aslinya. Luffy juga masih terus kewalahan dengan hanya bayangan pria saja. Ada Chopper dan Robin juga, mereka kewalahan melawan Hawkback dan dua zombinya. Gimana, Robin? Zombie Sanji juga telah sedikit kehilangan karakter Sanji, sehingga penguin itu berani menendang Robin. Di sisi Ors Luffy, ia yang masih bermain-main dengan karakter bodohnya, juga mulai sadar dan mengingat tuannya adalah Gekko Moria. Ia pun bersegera menemui tuannya itu. Kembali pada Usopp, saat hantu besar itu hendak diledakkan Perona, Usopp menyerap hantu itu dengan dialnya. Dan ternyata tembakan meleset Usopp tadi adalah disengaja, karena ia menembakkan perangkat pada Perona. Akhirnya Usopp pun mengulti Perona dengan combo perusak mental, yaitu dengan menembakkan buntelan kecoa beserta palu tipuan 10 ton. Dengan tipuan Usopp itu, Perona jadi pingsan setengah mati dan Usopp berjalan sembari merayakan kemenangannya. Di sisi Zoro, Brook dan Franky juga hendak melakukan duel para pendekar pedang. Zoro berniat mengambil pedang pendekar legendaris itu, yaitu Shushui, salah satu 21 pedang legendaris. Ya, zombie itu mah gas-gas aja kalau bisa ngalahin. Pertarungan mereka membuat Franky dan Brook tercengang. Bahkan Brook juga baru menyadari ternyata lawannya selama ini tak serius melawannya.
Serangan terakhir pada duel mereka dimenangkan oleh Zoro. Tebasan Zoro bahkan membuat tubuh zombie itu diselimuti api biru. Zombie itu juga memberikan pedangnya pada Zoro dan mengakui kekalahannya. Pada akhirnya, Brook bahagia karena bayangannya telah kembali. Ditambah, Shimarimo dapat pedang baru, yaitu Shisui, pengganti Yubashirinya yang karat di Enies Lobby. Ia juga respect pada zombie itu yang berasal dari negeri Wano. Para jenderal zombie yang diperintah Absolom menghentikan Ors juga mulai sadar bahwa Ors telah mengabdi pada Moria. Sedangkan Luffy masih terus jatuh bangun melawan bayangan Moria. Ayo, butuh master tuh. Terpojoknya Chopper dan Robin membuat Chopper mengungkapkan amarahnya sebagai dokter, yang mana Hawkback telah melenceng dari ajaran kedokteran yang selalu membantu manusia. Malah si Hawkback menjadikan budak dari mayat manusia itu sendiri. Hawkback juga terus memberitahu kebusukan dirinya bahwa ia memang seperti itu. Ia juga menendang Sindri dan memerintahkannya untuk menjilat lantai. Hawkback juga menjelaskan alasannya menghidupkan Sindri kembali, yang mana ia sangat obsesi pada Sindri karena kecantikan Sindri sebagai artis. Cintanya juga ditolak karena Sindri memiliki tunangan. Setelah mendengar kabar bahwa idolanya mati kecelakaan, setelah itu ia didatangi oleh Moria untuk kerjasama dan menggali kuburan idolanya itu untuk dihidupkan. Begitulah kebusukan Hawkback. Tentu saja sebagai dokter, Chopper tak terima dan terus melawannya. Dengan sepenuh hati, Chopper mengatakan bahwa manusia memiliki hak kebebasannya sendiri. Penguin Sanji dan Jigoro juga terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Sindri yang langsung diam. Seperti biasa, dalam pertarungan, Jigoro dan Penguin Sanji ribut gak bisa kerjasama seperti aslinya. Hawkback juga bingung mengapa mereka seperti itu. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Robin dengan menipu Hawkback untuk memerintahkan dirinya dan Chopper melompat. Saat Hawkback mengatakannya, yang melompat malah Jigoro dan Penguin Sanji. Sedangkan Sindri tiba-tiba saja menangis seperti hidup kembali. Sindri ternyata tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan begitu, Chopper dan Robin berhasil mengalahkan Hawkback dengan combo duetnya. Di sisi Luffy, si Ors sudah sampai pada tuannya Moria. Moria juga memberikan poster bounty kru Mugiwara untuk diburu olehnya. Dan langsung saja si Ors menyerang Luffy sampai merusak banyak kastil di sana. Bahkan kerusakannya sampai pada Robin dan Chopper. Luffy. Sindri tampak tersenyum dan tak mematuhi perintah Hawkback untuk mengangkat batu yang menimpanya. Akhirnya Hawkback terinjak oleh Ors. Saking masifnya karena Ors 4 kali lebih besar dari raksasa Elbaf, kerusakannya sampai pada Usopp. Bahkan Sanji dan semua kru di Thriller Bark. Oi. Sampai-sampai Sanji juga kecolongan Nami yang diculik oleh Absalom. Luffy terus saja mengejar Moria. Absalom mendapatkan Nami kembali. Peronan juga sudah diketahui oleh anak buahnya. Sisanya tinggal Ors yang akan mengacak-acak para kru Mugiwara. Usopp bertemu dengan Robin dan Chopper. Mereka juga melihat Brook, Zoro, dan Franky atap sana. Mereka berenam pun berfokus pada Sanji yang berada tepat di bawah Ors. Ia sepertinya mau mengsolo Ors sendirian. Kenka utten Watashi ga Moria!
Absalom malah melanjutkan pernikahannya kembali, tapi malah diganggu Hildon yang mencari Moria. Stop ini. Wah! Nasi, oh my god! Mati! Sana! Hildon pun bertemu dengan Moria yang sedang dikejar Ruffy. Ia mengatakan bahwa Ors perusak terluar bar, tapi Moria tak menghiraukannya. Dan benar saja, Ors berduel dengan Sanji. Amena. Ujungnya, Sanji dapat dicengkeram oleh Ors. Teman-temannya jelas panik. Saat hendak dihajar, Usopp langsung menembakkan api pada Ors. Dan teman-teman yang lain pun turut membantunya walau tetap kewalahan. Masih. Sangat ada ni. Weapon. Bahkan saat ada momen Usopp juga menembakkan garam masuk ke mulutnya. Namun tak mempan, semuanya pun terkapar kalah olehnya. Kau mau kill tadi wah. Mobe. Oh, setelah itu Ors melihat kembali posternya. Ia tinggal mencari Nami, Luffy, dan Sogeking sisanya. Sedangkan Perona, ia masih terbayang-bayang Usopp. Tapi setelah bangun, ia dikagetkan dengan situasi terluar barak yang sangat kacau. Kebetulan Ors juga mencari seorang gadis mendekat pada Perona. Perona sama Usopp tertawa. Ayo, oh nah. Kebetulan Ors juga yang sedang mencari seorang gadis mendekat pada Perona. Perona hanya bersembunyi ketakutan. Padahal yang Ors cari adalah Nami. Akhirnya, Perona memutuskan untuk pergi dari terluar barak bersama bawahannya dan membawa semua persediaan makanan dan harta di sana, lalu merampas kapal Sandigo. Sedangkan dalam upacara pernikahan Absalom, Nami malah kebangun. Semuanya pun menjadi kacau karena Lola juga malah datang. Lola pun berpura-pura menyerang Nami dan memintanya untuk pergi. Lalu ia akan mengurus Tapi karena Lola dihajar oleh Absalom, Nami mengurungkan niatnya untuk pergi karena kasihan pada Lola. Nami pun berniat mengalahkan Absalom dan sekali serang saja Absalom kalah. Nami pun meminta maaf pada Lola karena telah membohonginya. Padahal terlepas dari itu, Lola juga mengetahui bahwa Nami berbohong dan tetap menganggapnya teman. Di sisi hutan, Luffy terus mencari Moria yang menghilang. Sedangkan Zoro, Sanji, Usopp, Franky, Chopper, dan Robin mulai serius bersiap melawan Ors itu. Setelah Lola bangun dan menikmati Absalom, ia memberitahu Nami keadaan terluar barak dan memerintahkan untuk gabung dengan teman-temannya melawan Ors. Nami pun pergi, tapi ia malah ke gudang harta yang kosong. Ia pun menemukan 2 zombie dan menginterogasinya. Itu sedangkan para kru Mugiwara mereka bekerja sama melawan Ors itu. Franky juga melakukan gabungan seperti robot, tapi si Robin kagak mau. Oleh 15 dah. Dia still out satu poin lebih. Orang iya yuk. Asih. Ors juga terkejut karena gabungannya gak lengkap. Pada akhirnya mereka hanya bisa mencari cara untuk menumbangkannya kembali. Tangannya. Wah, hayat.
Ya deh. Dia beralih pada Brooke, ia ternyata masuk ke dapur dan minum susu untuk meregenerasi tulangnya yang rusak. Selain itu, ia juga membawa sesuatu di sana. Perona dan bawahannya juga sedang mengangkut semua yang bisa diangkut ke San Diego. Sedangkan pertarungan para nakama dan Oros makin seru. Dengan kerjasama ciamik yang disebut One Down, mereka pun berhasil membuat Oros terbalik dan tanduknya nancap di tanah. Gimana? Ya, wow, what? Ya, wow, you sing Hannah? Anak aku sedang baik. Kembali pada Perona, tampaknya ada pria besar dan jangkuk bernama Bartolomeo Kuma pada San Diego. Tahu kau ni Runo? Nami yang berhasil menginterogasi dua zombie tadi langsung lari ke San Diego. Dia juga bisa melihat teman-temannya sedang bertarung. Pada pertarungan itu sendiri, para nakama sadar bahwa Oros tak bisa berdiri karena nyangkut. Di situlah mereka seketika jadi iblis. Oros tapi tak mudah dikalahkan. Akhirnya Frank Yusuf cepat melakukan combo untuk menipu Oros yang akhirnya ia memukul wajahnya sendiri. Gak apa sih? Dari situlah Usopp sadar bahwa Oros masih memiliki karakter bodoh Luffy. Dan akhirnya mereka melawan Oros dengan cara membohonginya. Oh, Mira! Smack. Setelah berkali-kali mereka berusaha menumbangkan Oros, tapi Oros benar-benar kuat. Selain itu, Zoro juga akan ngetes pedang barunya yang diberikan Ryuma. Nami akhirnya sampai di San Diego. Perona juga tak heran dan hendak melawannya. San Diego! Namun tiba-tiba Kuma sudah ada di belakang Perona dan menanyakan tempat apa yang ia ingin kunjungi. Perona dengan polosnya menjawab, lalu menghilang di area terakhir ia berada. Sekarang karena Kuma benar-benar mengintimidasi semua yang ada di sana. Semuanya pun kabur kecuali Nami. Kuma juga memvalidasi bahwa Nami adalah anggota Mugiwara dan menanyakan mengenai saudara Luffy. Tentu saja, Nami menjawabnya bahwa Luffy memiliki kakak bernama Ace. Setelah tahu, ia pun hanya pergi masuk ke dalam trailer bar. Balik pada Luffy, ia lagi-lagi kehilangan bayangan Moria. Setelah itu, ia juga harus buru-buru bergegas mendapatkan bayangan dirinya dan semua orang. Pada Zoro sendiri, ia benar-benar nge-solo Oros dengan pedang barunya. Setelah itu rencananya mereka akan terus mengulur waktu sembari menunggu Luffy mengalahkan Moria dan mendapatkan bayangannya. Tapi Zoro sebagai wakil kapten di sana akan menghajarnya sampai selesai sendirian. Karena Luffy juga pasti punya masalah sendiri. Jadinya mereka tak terlalu bergantung pada sang kapten saja. Selain itu, guncangan terjadi pada kapal Thriller Bark, yang ternyata kapalnya masuk ke gelombang air. Hal itu menandakan bahwa kapal Thriller Bark keluar dari Florian Triangle. Tandanya kabut sudah mulai pudar. Hal ini tentu berbahaya bagi semuanya. Matahari akan menyinari kapal mereka jika waktu pagi telah tiba. Kapal mereka keluar dari Florian Triangle dikarenakan Oars yang mengoprek kemudi kapalnya tadi. Di sisi Moria, ternyata ia telah bertemu dengan Kuma yang memang berniat menemuinya. Kuma hanya memberikan pesan dari pemerintah bahwa kursi krokodil pada Shichibukai telah diganti oleh bajak laut bernama Marshall the Teach dengan bounty 0 deri. Moria cukup kaget mendengarnya,
Stage diterima pemerintah Karat untuk membuktikan kekacauannya, termasuk melawan Ace yang mengejarnya. Selain itu, Kuma juga membicarakan bahwa pemerintah mengalihkan fokus pada bajak laut Rukis Mugiwara setelah insiden NES Lobby. Lihat dari log setelah Water 7, Mugiwara akan ke Fishman dan tentunya akan nyangkut dulu di Thriller Bar. Makanya pemerintah takut kehilangan satu Shichibukai lagi. Mendengar itu, Moria merasa diremehkan. Namun Kuma memperjelas bahwa kekalahan Robluchi tak pernah ada yang menyangka. Moria di sini semakin emosi dan akan menunjukkannya pada pemerintah. Moria pun langsung masuk ke dalam tubuh Or seperti robot untuk mengendalikannya. Para nakama juga semakin berat melawannya. Tapi Zoro terus meningkatkan kepercayaan krunya dan memerintahkan Usopp untuk membawa garam lebih banyak. Saat Usopp lari, ia ditampol. Untungnya, Brook menyelamatkan Usopp sembari membawa garam sekarung. Akhirnya Brook juga ikut berjuang bersama mereka. Mereka bersiap. Serangan diawali dengan kumbu Usopp dan Franky. Sorry tante. Saya kata semua cowok kuat. Apa sih? Namun api itu tak terasa pada tubuh zombie Ors. Combo pun dilakukan lagi oleh Zoro dan Sanji. Tapi serangannya tetap bisa dihalau karena Ors juga cepat. Usopp dan Franky juga melakukan combo lagi, tapi si Franky benar-benar kena hajar dan gagal total. Ors pun hendak langsung menginjak Franky. Untungnya Nami dapat menyambarnya, dan Franky berhasil diselamatkan. Keberadaan Nami diketahui oleh Ors. Ors pun melakukan gumu-gumu no pisto pada Nami. Awalnya semuanya berpikir bahwa ia tak punya kekuatan itu, tapi ternyata tentu saja ini jadi ancaman besar bagi mereka. Si Luffy yang masih keliling di hutan dihampiri oleh bajak laut trolling dengan kapten bernama Lola dan para bawahannya. Di sana, ia diberitahu kelemahan Moria. Ternyata bajak laut trolling ini terjebak di kapal Thriller Bark selama 2 tahun terakhir dan tak bisa keluar dari sana karena bayangannya dicuri. Selama 2 tahun itu, mereka mengumpulkan bayangan daripada zombie yang dikasih garam karena tak tahu siapa pemilik bayangannya. Mereka juga berharap Luffy bisa mengalahkan Moria dan memberikan satu bayangannya pada Luffy. Luffy pun bisa menggunakan pedang dengan bayangan itu. Pada akhirnya mereka bersedia ngebuff Luffy dengan bayangan yang dikumpulkannya. Karena mereka hanya bisa menggunakan maksimal 2 bayangan saja. Tapi nyatanya si Luffy bisa sampai menggunakan 100 bayangan full. Ia pun menjadi besar dan ganas. Pedang juga diberikan untuknya. Dan ia mewakili semua harapan orang-orang yang kehilangan bayangannya dengan seluruh kekuatan yang sudah ada pada tubuhnya. Ors ternyata jadi bisa menggunakan kekuatan gumu-gumu Luffy. Ia beserta Moria di dalamnya menyerang semua kru Mugiwara. Moria juga menjelaskan bahwa Ors dibantu kekuatan bayangannya agar bisa seperti Luffy. Yang mana Moria mengendalikan Ors agar kekuatannya maksimal. Bahkan ia juga menunjukkan bagaimana bayangan yang ia kendalikan mengendalikan tubuh Ors. Tentu saja ini jadi masalah yang sangat besar bagi para nakama. Brook akhirnya akan membantu menyerang dan mereka melakukan serangan gabungan kembali. Brook diajar habis. Saat ia hendak menyerang Usopp dengan gumu-gumunya, Robin langsung mencekik Moria. Tapi nyatanya Moria malah berhasil memindahkan tubuhnya dengan bayangan ke belakang Robin.
Pada akhirnya bayangan Rubin diambil dan hanya dipegang saja. Sanji yang emosi juga memanaskan kakinya, namun tetap saja gagal. Tiba-tiba Chopper memberitahu semuanya bahwa Or sebenarnya tidak memiliki tangan saat mati. Jadi tangan saat ini hanyalah buatan. Mereka semua harus terus menyerang bahkan memotong lengannya. Mereka pun sepakat akan menyerang terus lengan kanan Ors. Coba lihat sini dan ujung-ujungnya hanya tersisa Zoro, Nami, dan Usopp saja untuk melawan Ors dan Moria itu. Tak ada pilihan lain selain melawan. Zoro langsung memerintah Usopp bersiap, sedangkan dirinya langsung maju. Zoro terus mengulur dan Usopp mencari momentum untuk menembak. Bahkan dia juga memprovokasi Ors hingga marah. Lihat sudah, jangan makilah. Akhirnya Zoro kalah dan Usopp berhasil menembakkan sekarung garam pada mulut Ors. Awalnya Usopp senang karena telah memenangkan pertarungannya, namun Moria telah menutupi kekurangan zombinya. Bayangan ia mengambil karung itu. Tentu saja mereka berdua panik dan langsung dihajar Ors. Beruntungnya Nami dan Usopp tidak terkena injakan brutal Ors karena ditolong oleh Luffy. Luffy menunjukkan kekuatannya di depan Nami dan Usopp. Ia benar-benar serius menghajar makhluk besar tersebut. Nani! Karena harapan menang kembali ada, kru bajak laut trolling masuk medan dan menolong kru Mugiwara yang kritis. My Majin Toyoba is a pensive. Di sisi lain, Kuma hanya menonton saja. Ia sepertinya menunggu hasil. Dengan serangan yang kuat, Luffy berhasil mengalahkan Ors. Ia juga kehabisan energi dan 100 bayangan yang ia gunakan telah keluar. Saat semuanya senang karena Ors dan Moria terkapar, mereka pun langsung terpikir bagaimana cara merebut bayangan mereka kembali selain membangunkan Morianya. Tapi tak lama, ternyata Ors kembali bangkit. Kepanikan dimulai kembali, tapi semangat Mugiwara dan nakamanya tak hancur begitu saja. Mereka bangun kembali dan bekerja sama melawan Ors itu. Grup membantu Luffy naik ke tiang utama Thriller Bark dengan jurus Robin. Nami juga membuat hujan. Franky dan Usopp membuat alat pembeku. Lalu Sanji menyiapkan rantai dan Chopper juga mengukur kelurusan tulang belakang Ors agar langsung patah semua. Sedangkan Zoro akan fokus pada perutnya. Dan mereka sekali lagi berhasil menjatuhkan Ors dengan fatal. Sekarang mereka benar-benar menumbangkan Ors. Luffy juga jadi kecil karena gear ketiganya. Namun bayangan mereka tetap belum balik dan buruknya Fajar telah terlihat. Moria juga bangkit. Mana mungkin ia dengan mudah mengembalikan bayangan-bayangannya. Ia malah ngebuff dirinya dengan menyerap 1000 bayangan dari zombie-zombie yang ia buat. Dia menjadi besar dan 10 kali lebih kuat dari Luffy Nightmare. Semuanya pun menjadi kacau. Bawahan Lola juga terus berlindung dari cahaya Fajar.
Tapi berbeda dengan kru Mugiwara, walau mereka ditekan dengan keadaan buruk seperti itu, mereka tak mundur sedikit pun. Bahkan ketika kulit mereka telah terbakar, Luffy menggunakan gear second-nya dan langsung mencoba menyerang Moria. Setiap serangan yang Luffy lakukan, Moria mengeluarkan bayangannya. Sepertinya Moria juga tak terlalu mampu untuk menampung 1000 bayangan itu. Jangan mosego shikene. Nyatanya, walau Luffy telah diinjak-injak oleh Moria, ia tetap bangun dan menggabungkan gear kedua dan ketiga secara bersamaan. Haki dan satu ya. Pada akhirnya, Luffy berhasil menumbangkan Moria ditambah kastil utamanya runtuh dan menimpa Moria itu sendiri. Mereka semua bergelut dengan waktu karena saking banyaknya bayangan yang keluar dari tubuh Moria. Bahkan Zoro, Robin, Sanji pun sudah kehilangan separuh tubuhnya. Beralih ke lautan lain, beberapa bajak laut tampak bahagia karena bayangan mereka telah kembali. Mereka juga penasaran dengan seseorang yang mengalahkan Moria yang pernah berduel dengan Yonko Kaido itu. Momen itu terjadi pada semua orang yang masih hidup tanpa bayangan. Dari Marin sampai bayangan seorang maid yang dicuri untuk mayat Shinri. Kembali ke Thriller Bar. Zoro, Sanji, Robin, dan Luffy pun mendapatkan bayangannya kembali dengan sempurna. Dan semua orang pun bahagia atas keberhasilan Mugiwara melawan Moria. Di sisi Absalom dan Hawkback juga masih hidup, namun mereka sekarang bingung harus ngapain karena Thriller Bark sudah hancur. Di sisi kru Mugiwara juga terus merenung. Mereka semua mulai sadar bahwa kekuatan mereka masih lemah dan harus terus lebih kuat ke depannya. Singkatnya, Pak Tua yang memohon pada Luffy dari awal tadi datang. Ia pun mengucapkan terima kasih termasuk Lola dan krunya. Mereka pun bersedia untuk membantu membawakan harta Gecko Moria pada kapal Mugiwara. Pinami langsung terdiam. Ia baru ingat bahwa di Thriller Bark ini ada Shichibukai lainnya. Belum menjelaskan, Kuma sudah berada di atas mereka dengan Denin Mushinya. Suasana kembali menegang, bahkan ketika suara dari Denden Mushi Kuma mengatakan bahwa pemerintah dunia nampaknya memerintahkan Kuma untuk melenyapkan semua orang di Thriller Bark. Dengan jurus teleport dan kekuatan yang dahsyat, Kuma ngacak-ngacak kru Lola di sana. Jelas saja, Kuma setelah itu langsung menghadap pada Zoro. Sebagai orang kedua di krunya, Zoro pun memasang kuda-kudanya pada Kuma dengan mentalitas yang kuat. Dalam pertarungannya, Kuma menjelaskan dirinya adalah pemakan buah Nikyu-Nikyu yang disebut manusia tapak hewan. Franky dengan polos mengatakan bahwa Kuma sepertinya tak sesulit Moria, dan Kuma menunjukkan perbedaan levelnya pada mereka. Saat Sanji membantu, tendangannya juga tak terasa, bahkan kakinya lah yang kesakitan. Wah, Hadaretsuki Kuma benar-benar mengancam mereka semua. Kuma pun menggunakan kekuatannya dengan memadatkan udara untuk membuat shockwave atau kejutan yang merusak. Ia pun bernegosiasi, mereka semua akan diampuni jika dirinya dapat membawa kepala Luffy. Jelas saja semuanya menolak dengan tegas. Kuma pun memberikan udara padatnya dan meledak.
Ledakannya membuat semua orang di sana terkapar. Saat Kuma hendak membawa Luffy, tiba-tiba Zoro berhasil melukainya, yang mana ternyata ia adalah cyborg yang jauh lebih superior. Lebih tepatnya Pacifista. Kuma juga menjelaskan lebih lanjut bahwa Pacifista adalah proyek pemerintah dunia sebagai senjata pemusnah. Dan proyek itu diciptakan oleh Dr. Vegapunk, manusia paling cerdas yang kecerdasannya melampaui 100 tahun dari umat manusia. Zoro juga benar-benar kritis dan sudah melewati batasnya. Dia pun menawarkan diri untuk menggantikan Luffy sebagai gantinya dan mempercayai bahwa Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Dengan lemas dan gemetar, Sanji menghampiri mereka. Ia juga menawarkan dirinya juga. Namun Zoro mendepak Sanji hingga pingsan. Ia tahu rekan Kokinya itu kuat, tapi bukan tanggung jawabnya untuk mewakili semua ini. Keseriusan Zoro benar-benar diakui Kuma, tapi sebelum itu Kuma ingin Zoro merasakan rangka pada tubuhnya. Kuma pun mengeluarkan semua rasa sakit dan luka yang kaptennya rasakan. Jika Zoro benar-benar serius, seharusnya Zoro mau merasakannya. Kuma pun memberikan secuil pada Zoro, dan Zoro benar-benar merasa akan mati. Zoro kembali bangkit. Ia pun memohon untuk merasakan semuanya. Singkatnya, Kuma menjauh dari medan itu dan mengakui kehebatan Zoro. Ia juga mengatakan kesesuaian harapannya pada anak si dragon ini. Singkatnya, setelah semua orang bangun dari pingsannya, Luffy bangun penuh semangat tak merasakan apapun. Sanji, yang juga bangun langsung berlari ke suatu tempat. Ia pun menemui Zoro yang berdiri tegak dilumuri darah. Nani mo kamu? Amo shibuga itu. Apa nani apa? Ani mo. Di sisi lain, menggunakan kapal kecilnya, Moria dibawa oleh Hawkback dan Absalom. Absalom juga melihat kabar bahwa Ace telah ditangkap dan dibawa ke Impel Down. Sehari kemudian, anak-anak pun mulai beberes. Mereka pun mendapatkan banyak emas dari jarahan di trailer bar. Nami juga mulai mengenali bahwa Lola adalah Lola Kapten Bajak Laut Trolling. Menurut Chopper, Zoro juga hampir mati dan belum bangun setelah 1 hari berlalu. Mereka juga bagi-bagi makanan. Dan itu mereka juga bingung kemana perginya Kuma. Dua bawahan Lola awalnya hendak menjawab soal itu, tapi Sanji mendorongnya keluar agar berbicara dengannya saja. Dua pria itu pun ternyata tak pingsan dan benar-benar menyaksikan semuanya soal Zoro dan Kuma pada Sanji. Sanji pun meminta mereka untuk tak berbicara pada siapapun untuk menghargai Zoro. Omongan mereka juga didengar oleh Robin diam-diam, dan mereka pun makan-makan bersama. Saat Brook memainkan pianonya, ia berbicara dengan Sanji bahwa ia juga jadi saksi peristiwa Zoro dan Kuma. Semuanya cukup menakjubkan dan penuh kesetiaan. Setelah itu, Luffy kembali mengajak Brook bergabung jadi krunya. Ia juga membahas impiannya yaitu bertemu kembali dengan temannya yaitu Labun. Berakhirnya, Brook menangis karena ternyata Labun masih hidup dan terus menunggunya. Ia benar-benar beruntung bertemu dengan Luffy dan merasa hidup kembali saat ini. Kaneko, genki nanto ni ureshii anae. Brook pun menceritakan masa lalunya. Ia adalah pemusik dan pendekar pedang pada bajak laut Rumber. Kapten mereka bernama Yorkie. Dengan perjalanan yang diiringi musik, kapal mereka dekati bayi paus yang lucu. Paus itu selalu mengikuti mereka. Bahkan ketika mereka dalam pertempuran, paus itu pun turut membantunya. Paus yang diberi nama Labun itu sangat dekat dengan mereka, terutama Brook. Sama kunai desu ka? Singkatnya, mereka pun sepakat untuk mengatakan pada Labun untuk tidak mengikutinya karena berbahaya. Tapi Labun gak mau nurut. Saat hendak ke Grand Line, bahkan mereka pura-pura sepi agar Labun tak mengikuti mereka.
Ya, seminggu kemudian tanpa labun mereka pun masuk ke Grand Line. Setelah berhasil melewati Rivers Mountain, kapal mereka rusak dan bertemu batu akrokas. Mereka lebih dikagetkan pada labun yang ternyata malah ikut ke Grand Line. Gak bisa apa-apa lagi selain bersenang-senang, mereka pun menikmati waktu santainya sembari memperbaiki kapal. Singkatnya, setelah mereka akan berangkat menelusuri lautan Grand Line, Brooke berbicara lebih dalam pada labun. Yorkie sebagai kapten juga menambahi bahwa 1-2 tahun ke depan, mereka akan kembali menemui labun tepat di gerbang Rivers Mountain ini. Labun pun mau ditinggalkan oleh mereka dan dirawat oleh Pak Tua itu. Setelah kematiannya, Brooke benar-benar sendirian. Ia bahkan selalu mengingat kapten dan teman-teman yang lain. Ia juga kerap berhalusinasi keramaian setiap ruangan di kepalanya, walaupun sekarang benar-benar sendirian. Singkat cerita, Kapten Yorkie pun terkena virus dan diambang kematian. Dia berusaha mengevakuasi dengan cara berpisah dengan krunya, dan posisi kapten diisi oleh Brooke. Kembali pada masa sekarang, Brooke menunjukkan tondail yang ia temui. Tondail itu berisi rekaman nyanyian terakhir krunya dahulu sebelum kematiannya, dan dipersiapkan untuk labun yang jauh dari lokasi mereka. Pada akhirnya, Brooke resmi jadi kru Mugiwara, dan mereka pun menerima kru baru sekarang. Brooke juga mengenalkan dirinya. Dengan bounty 33 jutanya, ia pun tertawa dan resmi gabung Mugiwara. 2 hari kemudian, Brooke dibuatkan makam oleh Frankie Usopp Chopper untuk teman-temannya di bajak laut Rambar. Betulan Zoro juga datang. Ia menancapkan Yubashirinya karena telah rusak. Singkatnya, perjalanan mereka ke Fishman Island pun kembali akan dimulai. Semua persediaan dan harta telah dikemas. Dola juga memberikan Vivre Card ibunya pada Nami untuk jaga-jaga di dunia baru. Jadi ibunya kenapa-kenapa, maka akan terjadi sesuatu pada Vivre Card itu. Vivre Card tidak bisa basah dan terbakar. Mereka akan bereaksi ketika seorang pemiliknya mengalami sesuatu. Itulah kertas teknologi di dunia baru yang dikenalkan oleh Nola. Ruffy pun jadi teringat kertas yang diberikan Ace hati Alabasta. Ternyata itu adalah Vivre Card. Dan buruknya Vivre Card Ace sedikit demi sedikit terbakar. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dan berpisah dengan Lola dan lainnya. Thriller Bark yang sudah hancur kembali diselimuti kabut. Di sana juga ternyata ada makhluk besar yang hidup di area Florian Triangle. Tampaknya semua kru agak khawatir pada kakaknya Luffy. Tapi Luffy berusaha positive thinking dan percaya bahwa kakaknya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk menutup cerita sekarang, mereka pun merayakan kemenangannya bersama. What's your name?